Perkenalkan, nama saya Joy Adianta Tupa, NIM 18.100.133, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi sektor publik mengenai laporan keuangan sektor publik. Yang pertama itu pengertian laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Secara umum ada 6 tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik, yaitu yang pertama kepatuhan dan pengelolaan, yang kedua yaitu akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, yang ketiga yaitu perencanaan dan informasi otorisasi, yang keempat kelangsungan organisasi, dan yang kelima hubungan masyarakat, dan yang terakhir sumber fakta dan gambaran, yaitu para pemakai laporan keuangan sektor publik. Berikut ini ada 15 kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik. Di antaranya yang pertama wajib pajak, yang kedua donatur, yang ketiga investor, yang keempat pemakai jasa organisasi sektor publik, yang kelima karyawan, yang keenam supplier, yang ketujuh dewan legislatif, yang kedelapan manajemen, yang kesembilan pemilih, yang kesepuluh badan pengawas, yang ke-11 lembaga pemerintah, yang ke-12 pemberi pinjaman, yang ke-13 pemberi sumber daya, yang ke-14 badan pengawas keuangan, dan yang terakhir konstituen. Yang keempat yaitu perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta. Berikut ini ada 6 perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta, yaitu yang pertama, laporan keuangan sektor publik kinerjanya dinilai dari aspek finansial dan aspek non-finansial, sedangkan pada sektor swasta kinerjanya dinilai dari aspek finansialnya saja. Yang kedua yaitu laporan keuangan sektor publik pertanggungjawabannya ditujukan kepada parlemen dan masyarakat luas, sedangkan pada sektor swasta pertanggungjawabannya ditujukan kepada pemegang saham dan kreditur. Yang ketiga yaitu laporan keuangan sektor publik aturannya ditentukan oleh Departemen Keuangan, sedangkan pada sektor swasta aturannya ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi. Yang keempat yaitu laporan keuangan sektor publik berfokus pada bagian organisasi, sedangkan pada sektor swasta berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Yang kelima yaitu laporan keuangan sektor publik diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan atau BPK, sedangkan pada sektor swasta laporan keuangannya diperiksa oleh auditor independen. Dan yang terakhir dasar pencatatan laporan keuangan sektor publik yaitu kas accounting, sedangkan pada sektor swasta dasar pencatatannya yaitu accrual accounting. Yang kelima yaitu bentuk-bentuk laporan keuangan sektor publik. Ada 4 bentuk laporan keuangan sektor publik, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan ini terdiri dari kolom anggaran dan realisasi serta presentasi pencapaian. Yang kedua itu neraca. Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan dalam suatu periode yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Neraca ini terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu laporan yang menyajikan aliran kas perusahaan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini berguna untuk melihat kas di masa lalu dan memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Dan yang keempat yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yaitu catatan tambahan yang ditambahkan pada akhir laporan keuangan untuk memberikan informasi tambahan kepada pemakai informasi.
Catatan ini bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan. Yang keenam yaitu dampak dari laporan keuangan yang buruk. Ada beberapa dampak dari laporan keuangan yang buruk, yaitu yang pertama, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun. Yang kedua yaitu para investor tidak berani menanamkan modalnya lagi. Yang ketiga itu para donatur akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. Yang keempat yaitu mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu tidak dapat untuk mengukur kinerja sektor publik. Dan yang terakhir tidak dapat diaudit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.